Salah satunya adalah dengan menolong persalinan. Ya, dalam menolong persalinan ini ada beberapa konsepsi, baik apa saja yang ada di dalam persalinan itu, kemudian fakta saja yang akan mempengaruhi pada saat persalinan, dan siapa saja yang akan andil atau ikut serta di dalam persalinan. Ya. Persalinan dan kelahiran normal merupakan suatu proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan. Ya, 37 sampai 42 minggu itu termasuk cukup bulan, ya, lahir spontan dengan presensi belakang kepala yang berlangsung dalam waktu 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin, yaitu persalinan normal. Ya, tetapi kenapa dengan adanya kata-kata normal? Karena pada tahap persalinan ini akan banyak sekali komplikasi-komplikasi yang terjadi ibu maupun si bayi, sehingga persalinan tidak bisa berjalan secara normal. Ya, itu. Nah, persalinan sendiri ada rangkaian kejadian yang berakhir pada bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan ibu atau melalui jalan lain, berlangsung dengan batas. Persalinan adalah rangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu kan belum ada sama minum. Oke, ya. Berlangsung dengan bantuan. Bantuan seperti apa? Bisa vakum, bisa forceps, ya, bisa juga dengan manual manuver apabila terjadi letak posisi yang tidak benar, ya, sungsang dan lain sebagainya, ya. Itu adalah dengan bantuan, ataupun bisa sampai dengan persalinan SC atau seksio cesarea apabila tidak bisa berlangsung secara normal, ya. Ada beberapa teori sebab-sebab mulainya persalinan. Yang pertama adalah penurunan kadar progesteron. Pada saat seseorang ibu itu hamil, seorang ibu hamil itu mempunyai kadar progesteron yang meningkat tajam. Jadi pada awal-awal kehamilan, estrogen dia akan ditekan, progesteron dia akan meningkat secara tajam. Kalau seperti kita ini, estrogen dan progesteron akan seimbang. Ya, kalau seperti kita dalam masa-masa di luar kehamilan, estrogen dan progesteron akan seimbang. Tetapi pada proses kehamilan, progesteron itu akan meningkat, estrogennya ditekan. Siapa yang menyebabkan kita ini menstruasi secara normal pada setiap bulan? Dia adalah peran serta estrogen. Ya, peran serta estrogen. Apabila estrogen itu ditekan pada saat kehamilan, maka seorang ibu hamil itu tidak akan terjadi menstruasi setiap bulannya. Ya, karena progesteron dia meningkat tajam, ya, pada saat kehamilan. Nah, dengan berjalannya usia kehamilan sampai dengan dia mendekati persalinan, progesteron itu lama-lama akan menurun. Dengan menurunnya progesteron, maka hipotalamus, ya, yang mengatur keseimbangan hormon di dalam tubuh, hipotalamus, ya. Hipotalamus ini secara otomatis akan memanggil estrogen, karena progesteron menurun, dia akan memanggil estrogen. Nah, dengan adanya estrogen yang meningkat, progesteron yang menurun, maka
progesteron menimbulkan relaksasi, menurunnya progesteron menimbulkan relaksasi otot-otot rahim. Nah, sebaliknya estrogen yang meningkat maka akan merangsang kerentanan otot-otot rahim sehingga terjadi his atau kontraksi. Ya. Pada 1 atau 2 minggu atau biasanya 1 bulan sebelum ibu tersebut mengalami kontraksi yang sebenarnya atau kontraksi yang mulai adekuat sebelum proses persalinan, 1 bulan sebelumnya dia akan mengalami kontraksi palsu atau yang biasa disebut kontraksi Braxton Hicks, ya. Nah, itu adalah kontraksi palsu. Kontraksi palsu apa bedanya dengan kontraksi yang sesungguhnya? Kontraksi palsu ini biasanya hanya akan terjadi sehari sekali dan tidak terus-menerus serta tidak adekuat. Artinya, dia hanya kencang sekali kemudian hilang, ya, kencang di perut, kontraksi sekali dan tidak lama kemudian hilang, dan mungkin itu hanya bisa berlangsung sehari 1 kali dalam 24 jam, ya. Tetapi kalau kontraksi yang sebenarnya dia akan adekuat yang dimaksud dalam frekuensi, kemudian durasinya, ya. Jadi mulai 10 menit sekali, kemudian bertambah nyeri, bertambah sering. Nah, itu kontraksi yang adekuat. Tuh. Kemudian yang kedua adalah teori oksitosin. Pada akhir kehamilan kadar oksitosin bertambah. Oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot pada rahim. Oksitosin ini akan otomatis diproduksi atau otomatis dikeluarkan oleh hipotalamus karena meningkatnya kadar estrogen. Itu secara otomatis. Dengan menurunnya progesteron, meningkatnya estrogen, ya, hipotalamus itu seperti memanggil, agen estrogen, kamu mulai meningkat. Nah, secara otomatis dengan estrogen meningkat, oksitosin ini juga dipanggil oleh hipotalamus. Ayo, karena estrogen ini sudah meningkat, oksitosin ayo segera diproduksi, ya. Nah, dengan adanya kadar oksitosin yang meningkat juga di dalam tubuh kita, oksitosin itu salah satu uterotonika, ya. Kalau nanti kita belajar tentang farmakologi, ada yang namanya obat-obatan uterotonika. Uterotonika ini merupakan salah satu obat yang merangsang kontraksi rahim, ya, yang di dalamnya ada kandungan oksitosin. Jadi oksitosin itu ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami dari dalam tubuh itu sebenarnya ada. Siapa yang memproduksi? Hipotalamus. Ya, dari mana dia diproduksi? Dari ovarium, ya. Jadi itu merupakan oksitosin yang memulai adanya persalinan. Dengan adanya oksitosin yang meningkat, maka akan kontraksi otot-otot rahim itu akan distimulasi sehingga terjadi persalinan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keregangan otot-otot. Ya, seperti halnya dengan kandung kencing dan lambung, bila dindingnya teregang oleh karena isinya bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Keregangan otot-otot ini berhubungan dengan usia kehamilan dan teori oksitosin. Ya, dengan otot-otot rahim yang meregang, ya, distensi uterus, distensi dinding uterus, peregangan otot-otot uterus, maka dia akan menyebabkan kontraksi sehingga dia akan berusaha untuk mengeluarkan isi dari uterus. Yang keempat adalah pengaruh janin. Hipofisis dan kelenjar suprarenal janin rupanya juga memegang peranan. Oleh karena pada anencefalus kehamilan lebih sering lama dari biasanya. Anencefalus itu kondisi di mana bayinya tidak mempunyai tempurung, ya. Jadi kalau ada bayi yang mempunyai kelainan seperti itu, biasanya kehamilannya lebih lama. Ya, karena apa? Itu tadi, hipofisis dan kelenjar suprarenal yang diproduksi oleh kepala janin yang normal
itu akan mempengaruhi adanya kontraksi pada rahim atau uterus, sehingga kalau bayinya tidak mempunyai tempurung, otomatis kan ada suatu kelainan di hipofisis, di hipotalamus bayi dan kelenjar suprarenal janin, sehingga mempengaruhi adanya permulaan persalinan, maka kehamilannya bisa lebih lama, ya, atau yang disebut dengan postdate atau posterem atau serotinus atau postdate atau posterem itu lebih dari 42 minggu, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah teori prostaglandin. Kadar prostaglandin dalam kehamilan minggu ke-15 sampai anterum terus meningkat. Ya, prostaglandin dianggap dapat merupakan pemicu terjadinya persalinan. Prostaglandin itu diproduksi dari mana? Prostaglandin itu merupakan salah satu hormon yang sudah ada di dalam tubuh kita, ya, dan dia diperlukan pada saat seseorang ini menjelang kelahiran atau menjelang persalinan. Prostaglandin itu akan terus meningkat sampai dengan nanti kita membutuhkan, ya. Nah, prostaglandin ini juga ada di dalam spermanya laki-laki. Maka dari itu pada ibu-ibu yang mempunyai riwayat abortus atau keguguran yang sering, atau namanya abortus habitualis, ya, kehamilan yang keguguran yang berkelanjutan. Jadi anak pertama keguguran, anak kedua keguguran. Nah, kalau sekarang hamil ketiga, disarankan untuk tidak berhubungan dahulu sampai dengan kondisi kehamilannya ini kuat. Karena apa? Di dalam sperma ini juga ada prostaglandin. Prostaglandin ini adalah salah satu hormon atau zat, ya, yang bisa merangsang adanya kontraksi uterus. Nah, kalau pada kehamilan pada usia yang sudah aterem, maka seorang ibu atau seorang pasangan yang istrinya sedang hamil, ya, seorang ibu yang mempersiapkan kelahirannya, ini malah diharapkan lebih sering untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Karena apa? Itu tadi salah satunya adalah teori prostaglandin. Dengan adanya sperma, maka diharapkan prostaglandin yang ada di dalam sperma ini bisa membantu untuk melunakkan mulut rahim dan membantu untuk mengadakan kontraksi, sehingga tidak akan terjadi postdate atau serotinus, ya. Tuh. Nah, ini tahapan-tahapan pada ini, ya, persalinan atau kala 1, ya. Kala 1 dicatat, ya. Kala 1 itu merupakan kala pembukaan, ya. Jadi pada proses persalinan itu ada 4 kala. Kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Kala 1 adalah kala pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan mulut rahim atau pembukaan serviks. Kala 2 adalah kala persalinan atau kelahiran bayi. Kala kelahiran bayi. Kala 3 adalah kala kelahiran plasenta. Ya, kala 4 adalah kala observasi atau pengawasan. Nah, kalau kita berbicara pada kala 1 ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Kala 1 dibagi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Ingat, ya, kala 1 adalah kala pembukaan. Dibagi jadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten dimulai dari puncak kontraksi yang reguler sampai 3 cm dilatasi. Dilatasi itu artinya pembukaan serviks, ya. Kontraksi terjadi setiap 10-20 menit dan berakhir 15-20 detik. Di mana pembukaan serviks berlangsung lambat, berlangsungnya antara 7-8 jam, itu fase laten. Ya. Nah, ini bisa dilihat contoh dari dilatasi serviks, ya. Effacement itu adalah penipisan, dilatasi itu adalah pembukaan, ya. Jadi kenapa sih kalau pada anak pertama itu cenderung lama pembukaannya, tetapi kalau anak kedua, anak ketiga, anak keempat bersin aja udah lahir, ya. Kenapa kalau pada anak pertama ini lama? Karena itu tadi, ya,
pada namanya primigravida atau primipara itu adalah ibu yang masih hamil pertama atau melahirkan pertama kali. Primipara itu melahirkan pertama kali. Kalau primigravida itu hamil yang pertama. Kalau pada primipara antara investment dan dilatasi ya tidak bersamaan. Jadi dia menipis dulu. Awalnya kan serviks itu kan tebal ya. Serviks itu tebal, dia menipis dulu kalau pada primi. Kemudian dia baru membuka. Ya. Jadi serviks itu menipis dulu baru dia membuka. Tetapi kalau pada granda multi dia bersamaan, menipis sama membukanya bersamaan. Jadi menipis membuka. Nah, ini yang berhubungan dengan lambat atau cepatnya persalinan pada primi dan multigravida. Ya. Jadi nanti kalau ditanya, kenapa sih Mbak anak saya dulu itu yang pertama itu lama sekali pembukaannya. Tetapi kalau anak saya yang kedua dan ketiga cepat banget. Ya, setelah pembukaan 5, 6, 7 itu hanya 1 jam terus lahir. Tapi kalau anak saya yang pertama, mulai dari malam sampai malam lagi. Ya. Nah itu karena itu tadi anak pertama atau primigravida atau primipara dia menipis dulu baru membuka. Tapi kalau multi ataupun grande multi ya mana yang disebut multi? Multi itu adalah ibu yang hamil lebih dari 1 ya 2, 3, 4 itu masih multi. Tetapi kalau sudah lebih dari 4 itu namanya grande multipara. Ya, sudah lebih dari 4 itu namanya grande. Nah, ini contohnya ya. Ini masih belum terbuka ya. Bedakan loh ya antara ini vulva. Jadi yang bisa kita lihat itu adalah vulva. Tetapi saat tangan kita masuk ya, nah itu mulai lorong vagina ya. Masuk lagi kita akan mencapai namanya serviks. Ini serviks ya. Serviks. Nah, serviks ini sorry. Ya, ini serviks ya, sorry. Ini serviks. Nah, serviks ini dia akan menipis. Nah, ini yang namanya menipis. Menipis ya, menipis. Kalau pada primi dia menipis dulu baru dia membuka. Tetapi kalau pada multi antara menipis dan membuka ini bersamaan. Itu ya. Bagaimana Bu caranya kita bisa menentukan pembukaan 1, pembukaan 2 harus dengan latihan. Coba sekarang jari seseorang itu berbeda. Jari kalian dengan jarinya Bu Novi yang satu yang hampir sama dengan ukuran sosis. Ya. Ini akan berbeda ukurannya. Jari kalian mungkin ini 1 cm, tapi mungkin jari Bu Novi ini lebih dari 1 cm. Ya, jadi ukurannya biasanya bisa masuk 1 jari itu 1 cm di serviksnya, bukan di vaginanya loh ya, di serviks. Jadi kita masuk dulu untuk VT, nanti kita belajar bareng-bareng ya untuk VT. Masuk dulu ya, kalau bisa masuk 1 cm itu namanya pembukaan 1. Kemudian bisa masuk 1 cm lebih longgar biasanya pembukaan 2. Kalau sudah masuk 2 cm ya 2 jari. Nah ini ada yang jarinya kecil diukur 2 cm berarti 2 cm. Tapi kalau Bu Novi ini sudah termasuk 3 cm. Ya karena jarinya ini ukuran sosis ya. Cancer lagi ya gede banget. Ya itu. Kemudian nah ada fase laten dan ada fase aktif. Ya, secara umum dari pembukaan 4 cm akhir dari fase laten sampai dengan 10 cm dan dilatasi akhir kala 1 berlangsung selama 6 jam. Itu namanya fase aktif. Nah, fase aktifnya dibagi lagi menjadi 3 fase. Ini harus hafal ya. Di dalam kala 1 itu dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Nah, fase aktif sendiri dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3 fase, yaitu akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Kapan disebut fase aktif pada fase akselerasi?
mulai dari pembukaan 3 ya, pembukaan 3 sampai dengan pembukaan 4. Itu disebut fase aktif, di mana dia masuk pada fase akselerasi. Kemudian disebut dilatasi maksimal atau kemajuan maksimal selama dia pembukaan 4 sampai dengan 9 cm, itu namanya dilatasi maksimal. Kemudian fase aktif yang disebut deselerasi, yaitu yang disebut juga fase lambat, ya, dari pembukaan 9 sampai dengan pembukaan 10 atau lengkap. Maka dari itu, jangan heran kalau setelah pembukaan 4 sampai pembukaan 9 itu cenderung cepat. Ya. Cenderung cepat. Tapi kalau kita nanti sudah masuk pembukaan 8, 9, untuk sampai ke lengkapnya itu biasanya agak lama. Ya. Jadi jangan heran, oh ya karena ini masuk fase deselerasi. Ya. Tuh. Nah, kemudian kala 2 itu dimulai dari pembukaan lengkap hingga lahirnya bayi. Lamanya untuk primigravida 50 menit, primigravida 30 menit. Kalau kala 2 untuk ini bisa sampai 60 menit ya atau 1 jam. Kalau multigravida itu lebih cepat, ya bisa 30 menit. Nah, kalau kala 2 ini berlangsung lebih lama, maka ada suatu komplikasi yang bisa terjadi pada ibu maupun bayi, ya, maupun janinnya. Karena dia terlalu lama ini di jalan lahir. Harusnya kan kalau 2 persalinan janinnya itu kan cepat ya. Nah, kalau dia sampai terlalu lama di sini dia kejepit. Ya. Dia terjepit, kemudian rahimnya juga tidak segera berkontraksi dengan sempurna kan. Nah, ini akan ada komplikasi-komplikasi lain. Nanti kita bahas sendiri per kala. Ya. Nah, kemudian gejala utama kala 2, his yang kuat dan cepat, ya terkoordinir. Seperti yang saya bilang tadi, hisnya adik kuat. Adik itu maksudnya dia teratur, kuatnya itu terkoordinir, artinya tidak naik turun, kekuatan hisnya tidak fluktuatif, semakin meningkat, semakin cepat, ya. Nah, itu his yang adekuat. Kepala janin di dasar panggul, nanti kita akan belajar tentang bidang Hodge, ya. Bidang Hodge itu atau janin itu mulai turun sampai ke dasar panggul, merasa mau BAB, anus membuka, vulva membuka, perineum menonjol, dan saat pemeriksaan dalam atau VT, vaginatuse itu pembukaan akta. Nah, ini bisa dilihat kalau seandainya serviksnya dia terbuka, maka dia akan turun. Ini plasenta ya ini ya. Tali pusat ini plasenta dimulai. Kala 3 ini dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Tanda klinis dan pelepasan plasenta ada semburan darah, tali pusat memanjang, perubahan bentuk uterus dari diksoid menjadi globuler. Ya. Ada 3 tanda-tanda pelepasan plasenta yang perlu kalian ketahui, yang perlu diingat ya, ada 3. Ini bukan ya, ini termasuk uterus globuler. Jadi ada semburan darah yang tiba-tiba, perpanjangan tali pusat, dan perubahan bentuk uterus menjadi globuler. Globe, kalian tahu bola dunia itu kan ya. Nah, yang awalnya dia lembek, uterusnya, dia berubah menjadi bundar dan mengeras. Nah, itu salah satu tanda-tanda plasenta itu sudah terlepas dan harus segera dikeluarkan. Ada semburan darah dari mana? Plasenta ini terlepas dari dinding rahim. Kalau dinding rahimnya ini pembuluh darahnya terbuka karena lepasnya plasenta, maka dia akan mengeluarkan darah yang tiba-tiba. Ya. Nah, dengan lepasnya plasenta ini terlepas, maka uterus akan bisa berkontraksi dengan baik sehingga akan mengurangi adanya pendarahan. Ya. Perubahan dalam posisi uterus naik di dalam abdomen ya, karena ada kontraksi ini, maka
Nah, ini ada beberapa tahapan dari persalinan ya. Ini tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Tahapan pertama adalah first stage, ini pembukaan ya, kala 1. Second stage ini kala 2 ya. Third stage ini kala 3 ya. Jadi kala 1 adalah kala pembukaan, kala 2 adalah lahirnya janin atau bayi, kala 3 adalah lahirnya plasenta ya. Kemudian ada juga kala 4. Kala 4 ini dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam. Apa, Dek? Loh, nanti dulu, saya masih ngajar. Tuh, kamu nggak tahu kalau saya masih ngajar, Dek. Nah, ya ditunggu dulu. Kok bisanya kamu itu loh kayak gitu? Nggak punya etika banget sih? Ya, maaf. Ya. Kala 4 dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap pendarahan postpartum. Ya. Jadi kala 4 ini merupakan kala pengawasan dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum untuk mengamati keadaan ibu setelah persalinan. Ya. Tujuan asuhan persalinan apa? Memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. Ya. Ada 5 benang harus dihafal. 5 benang merah. Yang pertama adalah membuat klinis. Ya. Bagaimana sebelum membuat keputusan klinis, mengumpulkan data, kemudian menentukan diagnosa, lalu menentukan penata laksanaan dan evaluasi hasil implementasi. Keputusan klinis ini harus segera diambil karena apabila kita terlambat dalam membuat keputusan klinis, maka bisa terjadi peningkatan angka kematian ibu maupun bayi. Yang kedua adalah asuhan sayang ibu dan bayi. Persalinan merupakan peristiwa alami, jadi tidak perlu kita berikan stimulasi-stimulasi yang lain atau kita berikan sesuatu yang tidak normal. Contohnya, kalau dulu saya masih sering menjumpai sebelum bersalin ini diberikan urus-urus atau apa ya istilahnya seperti pencahar supaya ibunya ini BAB. Ya, padahal hal seperti itu akan menambah angka infeksi. Orang ibunya nggak ada apa-apa, BAB juga teratur. Ya. Kemudian yang kedua, diberikan suntikan ultratonika, ya, atau diberikan perangsang supaya kontraksinya lebih kuat. Padahal kontraksinya sudah kuat. Ya. Nah, ini yang persalinan merupakan peristiwa alami sehingga tidak perlu diberikan stimulasi atau tambahan apapun. Ya. Sebagian besar persalinan umumnya akan berlangsung normal. Pertolongan memfasilitasi proses persalinan tidak asing, bersahabat, rasa saling percaya, ya, membantu kebutuhan klien, menolong klien dan keluarga sarankan karena dahulu ada pendapat boleh jadi punya susah yang mending rasa yang lebihan, tidak ada dukungan emosional dari sang suami, tidak ada dukungan psikologis dari keluarga, ya malah persalinan yang ada akan berlangsung lebih lama. Tapi kalau sekarang kan kita bisa ini ya bermanja-manja dengan suami saat persalinan. Nah, ini merupakan faktor pendorong ya, faktor penunjang apalagi psikologis kita ini menjadi tenang. Nah, ini yang kita harapkan. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Kemudian episiotomi, pengguntingan pada perineum itu juga tidak boleh dilakukan secara rutin mengingat asuhan sayang ibu ya. Peran bidan apa? Mendukung ibu dan keluarga secara fisik dan emosional selama persalinan dan kelahiran. Membuat diagnosa, menangani komplikasi dengan cara pemantauan ketat dan deteksi dini selama persalinan dan kelahiran. Merujuk ibu dapat asuhan jika perlu, ya segera memberikan asuhan yang akurat kepada ibu dengan intervensi yang minimal sesuai dengan tahap persalinannya. Ini contohnya seperti yang saya bilang tadi. Apabila tidak memerlukan intervensi lain yang sekiranya tidak, maka tidak perlu diberikan. Ya.
Memperkecil risiko infeksi dengan melaksanakan pencegahan infeksi yang aman, selalu memberitahukan pada ibu dan keluarga mengenai kemajuan adanya penyakit maupun intervensi yang akan dilakukan dalam persalinan. Ya, setiap kali kita melakukan tindakan, setiap kali kita selesai melakukan pemeriksaan, itu ya. Kemudian ya setelah kita melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk memberitahukan kepada pasien dan keluarga hasil dari pemeriksaan kita. Kemudian memberikan asuhan yang tepat untuk bayi segera setelah lahir dan membantu ibu dengan pemberian ASI dini. Ya, inisiasi menyusu, bukan menyusui. Inisiasi menyusu dini atau yang biasa disebut dengan IMD. Ya. Tanda-tanda persalinan apa saja? Yang pertama adalah lightening. Menjelang minggu ke-36 pada primigravida terjadi penurunan fundus karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul. Pasti akan kelihatan ya. Oke. Kalau nanti zoomnya mati, kita masuk lagi dulu ya, sebentar. Terjadinya his permulaan atau his palsu. Sifat his permulaan adalah rasa nyeri ringan di bagian bawah, datanya tidak teratur, tidak ada perubahan pada serviks atau pembawa tanda, dan durasinya pendek, tidak bertambah bila beraktivitas. Yaitu his palsu yang seperti saya bilang tadi, atau yang namanya Braxton Hicks. Nanti dibaca lagi ya, Braxton Hicks. Oke, nah ini tanda-tanda persalinan yang sebenarnya. Ada penipisan dan pembukaan serviks, yaitu effacement dan dilatasi pada serviks. Jadi ada salinan. Kita meninggalkan sampai dengan lengkap atau 10 cm supaya janin anterem dapat dilahirkan. Ya, kenapa janin anterem ya? Karena apabila janin itu atur, kemudian tidak beratnya 1.500 kan berat bayi normal itu adalah lebih dari 2.500 gram, yaitu sudah dianggap normal. Atau kurang bulan, maka bisa jadi beratnya kurang dari 2.500. Dengan berat kurang dari 2.500 tanpa bukaan lengkap, ya kadang bayi itu sudah bisa ya pembukaan itu bayi tiba-tiba akhir kontraksi uterus bisa mengakibatkan perubahan serviks frekuensi minimal 2 kali ya. Kontraksi Astagfirullah, wifi mengerti dikit men. keluarnya lendir bercampur darah atau blood show ya melalui vagina merupakan tanda dari persalinan yang sudah dekat, biasanya terjadi dalam waktu 24 sampai 48 jam. Dari mana blood show ini? Karena ada kontraksi pada uterus, maka dia serviks ini akan membuka. Ya, dengan pembukaan serviks ini, maka dia akan menyebabkan adanya pendarahan sedikit dan keluarnya lendir ya. Normalnya darah yang keluar hanya beberapa tetes. Pendarahan yang lebih banyak menunjukkan penyebab yang abnormal. Kalau dalam kala 1 terjadi pendarahan yang banyak, maka bisa jadi itu adalah pendarahan yang abnormal. Salah satunya penyebab
penyebabnya bisa karena ada plasenta previa. Plasenta previa ini adalah plasenta yang Gemai betulin wifi ko. dia dalam persalinan kemudian dia terjadi pendarahan yang banyak, maka kita harus tanggap dari mana ini pendarahannya yang banyak ini. Ya, kalau seandainya dia pendarahannya sedikit bercampur lendir, oh ya itu berarti karena adanya dilatasi dan menipisnya serviks. Tetapi kalau pendarahannya banyak, jangan-jangan pendarahannya ini karena sesuatu yang abnormal. Ya, kalau plasenta previa malah tidak boleh kita lakukan VT atau tidak boleh kita melakukan pemeriksaan dalam. Ya, karena apa? Akan memperparah adanya pendarahan. Ya, itu nanti ya ada sendiri nanti babnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Askep 2 atau persalinan itu kalau